ingin mengembangkan pesisir selatannya sebagai yang terdepan di pesisir selatan. Ya, ini cara kita ngelihat gelasnya jangan setengah kosong tapi setengah penuh. Kalau kita paling jauh dari utara, kita bisa menjadi yang terdepan di pesisir selatan. Anak-anak sekolah itu justru diajarin gimana caranya kalau mau sukses harus pindah ke kota, kerja di kantor pakai jas. Nah, itu ya. Padahal sekarang yang benar itu peluang sukses ada di sekeliling kita. Baik sahabat MQ, Pak Emil Dardak juga sudah terhubung ya di Zoom. Dan sesaat lagi kita akan sapa. Sahabat MQ juga boleh bergabung ya, silakan. Setelah menyimak atau ada pertanyaan begitu ya, kami akan segera sampaikan nanti kepada Pak Emil Dardak. Baik, kita akan sapa Pak Emil Dardak yang sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya Pak di malam hari ini? Insya Allah baik. Alhamdulillah, kalau dari sini sahabat MQ ya, juga terlihat sehat begitu ya, segar Pak Emil Dardak ya. Dan di malam Ahad ini Pak Emil Dardak tentunya masih dengan kesibukan juga ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Dan iya, terima kasih sudah mau bergabung ini di MKFM Yogyakarta dan senang sekali bisa menyapa sahabat MQ juga Pak Emil ya di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Baik Pak Emil, ini terkait dengan anak muda ya di malam Ahad ya, yang muda yang mengubah atau yang merubah. Menurut Pak Emil nih Pak, anak muda dan makna umur itu apa sih Pak? Kalau kita melihat kan umur mungkin ya menjadi tantangan, menjadi halangan. Masih muda begitu ya, masih banyak waktu. Kalau mungkin sudah merasa tua, sudah merasa matang, wah ada sombongnya juga nih ya. Bagaimana sih Pak Emil melihat makna umur ini kalau terlihat dari sosok memimpinnya seperti apa Pak Emil? Ya, dulu saya ada cerita menarik karena waktu saya maju bupati di Trenggalek kan saya berpasangan dengan calon wakil bupati yang lebih muda lagi dari saya. Umurnya baru 25 tahun waktu itu. Nah, dia memakai istilah usia itu jelas, tapi umur orang nggak ada yang tahu. Yeah. Kita nggak tahu kita dikasih umur berapa lama oleh Yang Maha Kuasa. Jadi ya saya rasa saya sering juga saya bilang ya sama ya, maksudnya kita nggak pernah tahu berapa lama kita diberi umur oleh ya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak ada alasan untuk menunda-nunda hal yang memang sudah bisa kita lakukan sekarang gitu. Iya. Jadi memang waktu itu sangat berharga ya Pak Emil ya. Iya. Jadi kalau tidak sekarang begitu ya, mumpung masih muda, mungkin juga tenaga masih kuat, waktu juga masih banyak ya Pak Emil ya. Ini kesempatan ya bagi... Ada bedanya ya antara terburu-buru dan tidak menunda-nunda, itu ada perbedaan. Tentunya kita juga harus ngukur, ya harus ngukur capability kita. Jadi waktu saya maju jadi bupati, saya sebenarnya sudah bekerja lebih dari 10 tahun gitu, dan saya juga dalam perjalanan karir saya banyak sekali berurusan dengan lembaga pemerintah. Jadi saya tahulah istilahnya kalau pemerintah itu seperti apa gitu. Kadang-kadang kan dunia usaha sama pemerintahan beda gitu. Betul. Ya, nggak sama gitu. Jadi, tantangannya, prosedurnya, sehingga pada saat kemudian kita dihadapkan dengan di pemerintahan, seringkali banyak mereka yang dari dunia private sector tuh bisa frustrasi karena nggak bisa tuh melakukan hal-hal yang kesannya logis gitu ya, tapi tetap dalam tatanan birokrasi nggak bisa itu gitu. Karena kita ngelola uang masyarakat, kemudian kebijakan kita pun ada konsekuensinya gitu ya. Kita tidak boleh membuat kebijakan yang kemudian dianggap menguntungkan segelintir orang dengan cara yang tidak fair gitu. Jadi banyak sekali kemudian rambu-rambu yang harus kita ikuti di dalam pemerintahan. Nah, cuman karena saya sudah lama berkarir di Bank Dunia, di lembaga BUMN yang menjamin infrastruktur pemerintahan, ya kita cukup tahu, sehingga pada saat kita dihadapkan dengan challenge, dengan tantangan untuk kemudian dicalonkan menjadi bupati, ya saya melakukan introspeksi dulu lah gitu, kira-kira saya punya nggak apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kita berharap artinya
sebagai generasi muda, yang jadi PR kita sekarang adalah membangun aset kematangan itu tadi gitu ya. Jadi bukan juga instan ya, bukan sesuatu yang instan, itu ada jenjangnya, ada langkahnya. Walaupun hari ini dengan adanya digitalisasi, disrupsi, ide-ide yang brilian itu ya bisa muncul dari anak-anak muda, karena ide tidak selalu berkorelasi dengan pengalaman, tapi berkorelasi dengan wawasan. Nah, bagaimana kemudian kita mengkompensasi katakanlah pengalaman yang mungkin dianggap minim dengan wawasan. Itu yang kemudian menjadi aset bagi generasi muda sekarang. Ya, tidak instan dan juga perlu menggabungkan tadi ya, ide dan wawasan juga perlu jadi satu. Nah ini Pak Emil, istilahnya kan berarti banting setir ya Pak ya, dari dunia usaha BUMN kemudian ke perpolitikan nih Pak Emil nih ya. Nah kita mau tahu juga nih, alasan Pak Emil ini, seorang Pak Emil mau terjun ke dunia perpolitikan ini seperti apa ceritanya dan bagaimana bisa mengawali menjadi pertama ya Bupati Trenggalek dan juga sampai saat ini menjadi Wakil Bupati Gubernur Jawa Timur, Pak Emil. Bagaimana nih? Jadi saya tidak merencanakan ya gitu bahwa saya akan masuk ke politik ya. Dulu bahkan saya kepikiran kalaupun suatu saat saya masuk pemerintah nih ya, biasanya seseorang yang berkarir di eksekutif itu kemudian masuk ke dalam radar untuk jadi menteri lah misalnya gitu kan. Jadi jalurnya jalur profesional, bukan jalur politik pemilu gitu. Cuman memang tiba-tiba kita akui sejak Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, kemudian muncullah pemimpin-pemimpin yang dianggap bukan dari istilahnya jalur-jalur yang selama ini tuh konvensional. Rata-rata saya lihat biasanya orang itu kalau jadi pemimpin daerah tuh satu, ya memang dia berkarir di politik lah, jadi pengurus partai atau jadi anggota dewan. Atau dua, dia birokrat yang mungkin sudah senior, sudah menjelang pensiun ya. Atau mungkin tokoh lokal yang memang aktif gitu ya dengan organisasi politik gitu ya, walaupun dia bukan kader partai, yang kemudian akhirnya maju gitu, atau pengusaha setempat ya. Nah, tapi buat orang yang karirnya itu di kantoran gitu ya, menjadi eksekutif di lembaga keuangan gitu ya, itu nggak lazim itu ya, atau menjadi akademisi gitu, itu jarang. Nah, cuman kemudian di era 2013 gitu ya, dan seterusnya mulai muncul lah sosok-sosok yang merepresentasikan itu, Kang Ridwan Kamil, Kang Bima Arya gitu ya. Itu kan mereka kan orang-orang, Kang Ridwan Kamil kan arsitek dari lulusan UC Berkeley, Kang Bima Arya doktor dari Australian National University ya. Lalu ada Pak Dani Pomanto, wali kota Makassar, yang seorang konsultan arsitektur sebenarnya gitu, penataan kota. Nah dari situlah kemudian partai-partai politik mulai melihat bahwa untuk bisa sukses mencalonkan seorang tokoh itu memang harus mulai melirik jalur-jalur yang lain gitu. Nah saat itu memang saya mungkin sudah cukup sering lah tampil dalam platform-platform profesional ya, seperti menjadi wakil sekjen Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah gitu. Kemudian saya memang dalam kapasitas sebagai eksekutif di BUMN juga sering lah gitu berinteraksi dengan pemerintahan karena dimintai komentarnya di media massa. Tapi juga mungkin kalau boleh jujur, ini namanya takdir ya, kebetulan saya punya seorang istri yang seorang public figure gitu. Jadi akhirnya juga mungkin pertimbangan-pertimbangan itu nyatu lah di antara. Nah saat itu kemudian tokoh-tokoh di Trenggalek menghubungi saya dan menyampaikan bahwa mereka mencari figur baru yang muda, yang profesional untuk bisa memimpin Trenggalek, dan tidak harus orang yang waktunya selama ini, dia mengajak mereka yang asli Trenggalek tapi berkarir di ibu kota untuk kemudian juga mempertimbangkan pulang ke kampung halaman dan bangun desa gitu ya. Atas panggilan itu kemudian ya secara perlahan-lahan ya saya mulai jajaki bersama beliau-beliau. Setiap akhir pekan saya akan menghabiskan waktu justru untuk bersilaturahmi dengan masyarakat di Trenggalek, dengan tokoh-tokoh, berusaha memahami lebih dalam lagi lah
dan memperkenalkan diri gitu. Jadi memang awalnya kemudian dicari sosok yang muda dan juga profesional Pak Emil ya. Nah kemudian setelah dicari ini Pak Emil, bagaimana nih, kita mau tahu juga misinya ya. Apa yang menjadi misi Pak Emil ini setelah dicari tadi yang muda dan profesional untuk berkiprah ke dunia politik ini, misinya yang ingin dibawa Pak Emil ini seperti apa nih? Misinya ya tentunya satu kan ya, sebagai seseorang yang memiliki karir di dunia profesional kita harus punya prestasi dong kalau memimpin. Nah waktu itu saya kemudian sempat berpikir juga, saya ini mendalami infrastruktur gitu ya, mengerjakan infrastruktur yang biasanya tuh besar-besar gitu, membangun pembangkit listrik, jalan tol, proyek air minum ya. Lalu kalau di Trenggalek ilmu ini kepake nggak gitu? Saya punya nggak ilmu yang dibutuhkan masyarakat? Tapi setelah saya telah, saya kemudian ngebuka tulisan yang saya buat 3 tahun sebelumnya gitu ya, sebelum bahkan kepikiran politik. Saya nulis tentang pengembangan koridor selatan di Jawa, menghubungkan Jogja sampai ke Malang melalui pesisir selatan. Itu. Nah kemudian setelah saya lihat, oh ini nih ternyata saya punya pengalaman melakukan penelitian S3 di bidang pembangunan desa sebenarnya. Saya punya obsesi ingin mendorong adanya kota-kota perdesaan ya, atau rural town yang akan memberikan masyarakat desa akses ke kelayakan hidup yang lebih baik lah gitu. Orang desa juga pengen punya tempat untuk mereka berekreasi dengan baik setiap akhir pekan. Mereka ingin punya pasar yang nyaman, lembaga keuangan yang memadai, fasilitas pendidikan yang bagus, yang tidak bisa hanya dijangkau di kota-kota besar atau bahkan di ibu kota kabupaten. Betul. Nah, Trenggalek ini besar, ukurannya 2 kali lipatnya Singapura, ya. Tetapi medannya pegunungan, sehingga daerah-daerah selatan itu jaraknya dan waktu tempuhnya jauh kalau mereka harus setiap saat mengandalkan ibu kota kabupaten. Nah, disitulah kemudian saya punya cita-cita ingin supaya kita bisa merubah mindset Trenggalek sebagai daerah yang paling jauh dari Surabaya, jauh dari Solo, jauh dari Malang, menjadi daerah yang paling terdepan di pesisir selatan. Kita ingin membangun ada pelabuhan, jalan lintas selatan, ingin mengembangkan pesisir selatannya sebagai yang terdepan di pesisir selatan. Ya ini cara kita ngelihat gelasnya, jangan setengah kosong tapi setengah penuh. Kalau kita paling jauh dari utara, kita bisa menjadi yang terdepan di pesisir selatan. Nah itulah yang kemudian menjadi motivasi saya untuk kemudian mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Trenggalek. Masya Allah, sahabat MQ ya, pasti kalau sudah dengar tadi ya, berarti Pak Emil ini juga ada tadi kontribusinya juga, memang pengalaman juga, kemudian diselaraskan begitu ya, dipraktekkan langsung membangun infrastruktur tadi ya, Masya Allah ya. Dan ini Pak Emil yang juga barangkali sahabat MQ di malam hari ini ingin simak juga ya, Pak Emil sosok yang muda. Nah anak muda ini bagaimana sih Pak Emil agar bisa percaya diri tadi ya, sebagai pemimpin muda juga di Jawa Timur. Dan yang sudah dilakukan untuk Trenggalek waktu menjabat ini apa saja lagi nih Pak Emil? Ya, salah satunya memang kita sadar bahwa untuk dalam tanda kutip ya, ini artinya bukan dalam konteks negatif, mengakali lah istilahnya keterbatasan yang ada. Kita harus memaksimalkan semua potensi yang bisa kita lakukan. Trenggalek ini punya potensi pariwisata yang sebenarnya sangat baik gitu. Dan ekonomi kreatif adalah peluang untuk memberi nilai tambah kepada produk-produk yang kita miliki. Kita sama-sama punya kayu misalnya. Kayu dibikin jadi triplek, sama kayu diolah menjadi furniture ya, dengan branding IKEA misalnya gitu. Bahannya sama, tapi nilai tambahnya tinggi ya. Nah inilah yang kemudian kita harapkan bisa kita lakukan di Trenggalek. Maka kita mendorong branding yang kuat dulu gitu. Bagaimana Trenggalek ini tidak lagi menjadi daerah yang dianggap ya, di mana sih Trenggalek? Trenggalek itu apaan sih? Ada ya namanya daerah Trenggalek ya gitu. Nah itu kita pengen rubah. Oleh karena itu ada hal-hal yang mungkin juga sempat memicu kontroversi. Misalnya kami ngelobi gimana caranya Inbox waktu itu program di SCTV mau mengadakan
episodenya di Trenggalek gitu. Kita fasilitasi. Ya, mereka minta masa gitu. Ya sudah, beberapa anak-anak sekolah itu toh akhir pekan ya, gitu. Itu kita ajak juga lah gitu. Tapi acaranya kita sisipi dengan pengenalan pariwisata Trenggalek, kuliner Trenggalek, kebudayaan Trenggalek. Tapi ya ada aja yang nyerang, wah Bupati ngajarin anak sekolah bolos misalnya gitu. Padahal kan kita lihat manfaat dan mudorotnya juga ya gitu ya. Iya. Nah, kemudian atau dibilang ngajarin hura-hura, tetapi dengan begitu exposure-nya luar biasa. Bayangkan kalau kita harus bayar, berapa kita bayar iklan untuk memperkenalkan Trenggalek di TV nasional di waktu yang banyak ditonton. Tapi waktu itu saya belum puas, karena saat itu saya sudah pengen ngajak mereka mengadakan eventnya di selatan, di Pantai Perigi. Karena saya ingin orang tahu Trenggalek itu lebih istimewa lagi kalau dari selatan soalnya, gitu, karena selatannya ada alam yang luar biasa gitu. Tetapi waktu itu belum memadai internetnya, aksesnya, penataan wilayahnya. Nah, maka dalam waktu 1 tahun saya kebut gimana caranya kios-kios yang nempel ke bibir pantai dan berantakan gitu ya, itu saya temui mereka awalnya menolak untuk ditata gitu. Tapi kemudian saya copot itu emblem bupati, saya bilang saya hadir di sini sebagai konsultan, bukan sebagai bupati. Saya akan kasih Anda alasan kenapa ini lebih menguntungkan. Saya gambarin desainnya, saya jelasin. Akhirnya ada kompromi lah. Oke, yang makanan tetap ngadep ke selatan, yang pedagang ikan sama baju ngadepnya ke timur barat. Akhirnya kita bisa membuat area 1 hektar kosong di tengah itu bisa jadi plaza yang terbuka sehingga kita bisa maksimalkan. Kalau dulu kita cuma dapat di bibir pantai mungkin cuma 5 meter gitu ya, 7 meter udah nempel gitu. Jadi nggak ada ruang untuk bikin event pantai yang besar. Nah, setelah itu kita buat, akhirnya kemudian kita datangi lagi SCTV, ada program lain lagi. Kemudian begitu mereka survei, mereka udah oke. Karena internetnya sudah 4G, kemudian sudah kita tata dengan baik, kita bangun landmark itu. Akhirnya tahun berikutnya event yang lebih besar lagi kita adakan di selatan. Dan view-nya bagus sekali. Nah, kemudian kita buat satu event akbar ya, kolosal dengan Mas Guru Soekarno Putra. Jadi pesisir selatan dari mulai Pacitan sampai ke Banyuwangi, tari-tariannya dan kebudayaannya kita pentaskan dengan koreografernya dari timnya Mas Guru Soekarno Putra. Kita kerjasama dengan banyak sekali mitra, bahkan mau di Ayunda juga waktu itu nyanyi di sana, dan dibuat FTV 2 episode khusus ngangkat tentang Trenggalek. Tentang itu. Nah, inilah yang kemudian kita lakukan untuk membuat anak muda nggak lagi mikir Trenggalek itu tempat pensiunan gitu. Tapi Trenggalek ini adalah tempat anak-anak muda bisa berkreasi gitu. Nah, ini yang kemudian kita dorong gitu supaya anak muda ini bangga gitu. Tapi kita tidak kemudian mencabut dari akar-akarnya. Contohnya misalnya, saya bilang begitu masuk Trenggalek sawah gitu. Akhirnya dibilang kota loh, Trenggalek kota, sawah. Terus katanya ini ketinggalan. Saya bilang kalau sawah orientasinya untuk menghasilkan padi, ya ngejar target setoran berapa ton beras ya, tengah kota kita akan kelihatan kurang maksimal. Tapi saya bikin sebuah taman, temanya sawah. Tujuannya bukan berapa ton sawah yang kita hasilkan, tapi membuat kita bangga dengan akar agraris kita. Maka kita bikin Trenggalek Agro Park, yang ternyata menjadi sebuah konsep baru yang sangat diminati anak-anak muda, anak-anak kecil ya, itu berekreasi ke sana. Tapi temanya tema pertanian, cuma karena di tengah kota, kemudian tema di landscape dengan bagus, mereka belajar mengenai pertanian, peternakan gitu ya. Jadi akhirnya menanamkan kultur agraris gitu. Karena waktu saya riset S3 dulu, kita ketemu bahwa anak-anak sekolah itu justru diajarin gimana caranya kalau mau sukses harus pindah ke kota, kerja di kantor pakai jas. Nah, itu Padahal sekarang yang benar itu peluang sukses ada di sekeliling kita. Kita bisa ngelola sampah jadi bank sampah, kita bahkan dari melihara megot gitu ya, tahu kan ulet gitu aja, itu aja bisa jadi kreasi. Saya tadi pagi baru berkenalan dengan 20 finalis lomba perwira menjadi pemuda wirausaha. Perwira itu kemudian salah satunya mereka yang masuk 20 besar, dan jurinya ini ngambil dari organisasi SCORE, mitranya International Labour Organization yang benar-benar. Dan ya ada yang mengusulkan maggot, ada yang ngelola kacang kedelai di Jember gitu. Tapi kemudian karena konsepnya profesional itu bisa maju gitu. Jadi saya merasa bahwa anak muda pertama dibikin dulu Trenggalek jadi tempat yang asik gitu. Bahkan orang Trenggalek harus nyebrang dulu ke Tulungagung buat nonton bioskop. Saya mati-matian meyakinkan akhirnya kita dapat satu bioskop
bioskop di Trenggalek. Saya bahkan bisa nonton, ya memang ada film lokalnya waktu itu apa? Film yang ini loh, Wiro Sableng ya. Wiro Sableng. Waktu itu pemutaran baru langsung sana. Kalau film mancanegaranya The Nun itu bisa nonton. Jadi akhirnya anak-anak muda melihat Trenggalek ini tempat yang nyaman untuk ditinggali gitu. Dan saya juga ke selatan, beberapa kayak tadi acara Festival Teater Selatan, waktu saya dapat program alun-alun, saya bukan taruh di tengah kota, saya taruh di kota Panggul di selatan. Karena di Panggul itu orang Ponorogo Selatan, orang Pacitan Timur itu pada ke sana. Bahkan kita buat SMK baru di sana, SMK negeri, supaya nggak saingan sama yang sudah ada. SMK-nya kita bikin jurusannya pariwisata dan perikanan. Nah, itu kita bikin taman balai kota, kita restorasi rumah kawedanan yang sudah mau ambruk gitu, kita jadikan ya seperti mini palace lah gitu, supaya orang selatan tuh bangga juga dengan heritage dan sejarah yang ada di sana. Nah inilah yang kemudian kita dorong di sana ada lapangan futsalnya, ada segala macam yang bikin kemudian puskesmas di sana kita upgrade menjadi rumah sakit tipe D. Ya, jadi kalau dari Pak Emil ini ya, sahabat MK sudah bercerita tadi, ini mungkin sahabat MK juga yang dari Jogja penasaran juga nih Pak Emil nih. Pengen ke Trenggalek juga nih. Ya saya juga penasaran nih jadi ya Pak Emil ya. Kalau jadi orang Jogja harusnya ya deket ke Trenggalek, karena sekarang dari Pacitan kan bisa langsung ke Trenggalek. Betul. Ya, tapi Trenggaleknya yang selatan, artinya mungkin bukan ibu kota Trenggalek tapi ke Panggul atau ke Perigi. Karena di zaman saya dan di awal zamannya Mas Arifin, penerus saya, kita sudah menyambung tuh. Dulu kan terputus dari batas Pacitan sampai ke Perigi, sekarang nyambung. Bahkan sekarang lagi pembangunan dari batas Perigi ke Tulungagung. Ada program dari Islamic Development Bank senilai hampir 1 T ya, 700 miliar gitu, untuk menyambungkan jalan pesisir selatan. Jadi kita pengen Indonesia nih gagah di Samudra India juga, jangan cuma di Samudra Pasifik. Kan kita selalu bangga menjadi negara yang diapit 2 samudra. Betul. Landmarknya termasuk Jogja. Betul. Jogja. Jadi landmarknya juga di pinggir ada, di tengah ada, jadi semuanya balance ya. Merata ya Pak Emil ya. Baik, sumber daya alam tadi ya sahabat MK ya, sampai sumber daya manusianya juga pun akhirnya potensinya terangkat ya, Masya Allah ya. Sekarang ini di media sosial kita mulai kehilangan karakter bangsa kita. Kata-kata kasar gampang keluar di kolom komentar ya kan? Kita gampang sumpah serapah gitu ya.